adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, selamat datang di DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay, seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik semua. Berapa banyak hari ini adik-adik yang bersuka cita? Boleh katakan saya. Boleh ketik juga di kolom chat, katakan saya, S-A-Y-A. Oke adik-adik. Dan berapa banyak adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Boleh sama-sama ketik juga di kolom chat, bilang I am ready. I am ready. I am ready, okay? Yes. So, are you guys ready to praise and worship Jesus today? Of course. Come on, let's stand up. And we're going to give Him the best of our praise. Come on. Mari sama-sama puji Tuhan. Boleh kita siap-siap dulu ya. Kita angkat tangan kita. Terus kita goyangin ke kanan dan ke kiri. Karena kita mau siap-siap memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Katakan dalam Yesus ada kemenangan. Yesus Haleluya. ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Mana wajah-wajah yang bersukacita? Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Ada apa? ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Woo! Ada sukacita. Dalam Yesus Haleluya. ada kemenangan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Ada kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus. Ada sukacita, ada kelimpahan dalam Tuhan kita Amin. Yesus. Katakan amin. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Dalam Tuhan Yesus pasti ada. Yes. Dan siapa yang kita mempunyai Tuhan Raja sekarang. Amin. Haleluya. Dengan hadirat Tuhan kami membawa kita ke damai sejahtera. Amin. Sama-sama kita katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis,
diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin semuanya di dalam pelindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam. Kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga Engkau ajar kami supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kakak memulai firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kakak ingin bercerita dulu untuk adik-adik sekalian. Ada seseorang yang mempunyai 19 unta yang diwariskan kepada 3 orang anak dengan pesan warisan sebagai berikut: setengah untuk anak yang ke-1, seperempat untuk anak yang kedua, seperlima untuk anak yang ketiga. Jadi, masing-masing anak dapat menerima, anak yang pertama menerima 9,5 ekor unta. Karena setengah kali 19 ekor, hasilnya adalah 9,5 ekor. Anak yang kedua menerima 4,75 ekor. Seperempat kali 19 ekor, hasilnya 4,75 ekor. Anak yang ketiga menerima 3,8 ekor. Seperlima kali 19 ekor, hasilnya 3,8. Mereka bertiga sadar bahwa masing-masing dari mereka menerima unta yang tidak utuh. Mereka tidak mau mengalah dan berusaha mendapatkan unta yang utuh. Melihat situasi tersebut, sahabat dari ayah yang mempunyai 19 unta ini, sahabat ayah ini memiliki 1 unta. Karena ia mempunyai 1 unta, dia memberikan 1 unta itu kepada ketiga anak sahabatnya. Jadi, tadi kan 19 ekor. Sahabat dari ayahnya memberikan 1 ekor, jadi totalnya ada 20 ekor unta. Setelah mendapatkan 20 ekor unta, pembagiannya sebagai berikut. Sesuai dengan warisan tersebut, anak yang pertama menerima setengah
Jadi setengah kali 20 ekor unta. Hasilnya adalah 10 ekor unta. Anak yang kedua, di situ dikatakan warisannya seperempat. Seperempat kali 20 ekor, hasilnya adalah 5 ekor. Anak yang ketiga mendapat bagian 1/5 dari 20 ekor. Maka dia mendapat 4 ekor. Kalau adik-adik tadi melihat, menghitung, tadi anak yang pertama 10, anak yang kedua 5, anak yang ketiga 4. Kalau dihitung 10 tambah 5 tambah 4, hasilnya berapa? 19 ekor unta sesuai dengan warisan yang diberikan oleh ayahnya mereka. Jadi, ketika mereka sudah mendapatkan bagiannya, maka ketiga anak itu mengizinkan sahabat dari ayahnya untuk membawa satu unta yang tadi emang milik dari sahabat ayahnya untuk dibawa pulang. Sahabat dari ayahnya ini merasa senang karena bisa membantu masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak sahabatnya. Cerita tadi adalah satu gambaran bagaimana seseorang yang bersedia memberi apa yang ada padanya tanpa ada rasa takut mengurangi apa yang dimilikinya. Pada saat pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang wanita yang bersedia memberikan tenaga dan waktunya untuk membantu seseorang menjalankan tugas dari tuannya. Siapakah wanita ini? Wanita ini adalah Ribka. Ribka memberi dengan sukacita. Di dalam Kejadian pasal 24 kita akan membahas firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 24. Hamba Abraham mempunyai tugas mencari istri untuk Ishak, pergi ke negeri asal Abraham. Maka berangkatlah hamba Abraham yaitu Eliezer beserta rombongannya membawa 10 unta, dan Tuhan menyertai perjalanan daripada hamba Abraham tersebut. Eliezer berangkat dari Kanaan ke arah Mesopotamia ke kota Nahor. Waktu petang hari sampailah Eliezer di luar kota dekat sumur. Petang hari adalah saat di mana perempuan-perempuan biasa menimba air. Hamba Abraham ini meminta supaya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang gadis yang mau memberinya minum dan juga memberi unta-untanya minum. Tuhan mengabulkan permohonan Eliezer dan mempertemukannya dengan Ribka. Ribka adalah anak perempuan Betuel. Betuel adalah putra dari Milka dan Nahor, saudara kandung daripada Abraham. Ribka punya saudara laki-laki bernama Laban. Eliezer meminta minum kepada Ribka dan Ribka memberinya minum. Setelah itu Ribka juga memberi minum semua unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Adik-adik tahu, 1 ekor unta bisa minum hingga 30 galon air. Wow, banyak sekali ya. 1 unta bisa meminum hingga 30 galon air. Jadi kalau misalnya 10 ekor unta, 10 kali 30 galon, 300 galon. Berarti air yang harus disiapkan oleh Ribka sungguh amat banyak. Tetapi sesuatu yang luar biasa dari Ribka adalah Ribka bersedia memberi waktu dan tenaganya kepada Eliezer dan unta-unta yang dibawa Eliezer sehingga mereka dapat puas minum. Maukah kita seperti Ribka? Kakak yakin kita di sini pasti mau seperti Ribka. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus memberi dengan sukacita?
Ribka memberi dengan sukacita. Di dalam kehidupan kita pun kita harus memberi dengan sukacita. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Yang pertama, karena kita sedang meringankan beban atau kesusahan orang lain. Saat itu Eliezer mendapat tugas dari tuannya. Saat itu dia meminta supaya Tuhan mempertemukan dengan seseorang. Dan Ribka diutus Tuhan meringankan beban atau kesusahan dari Eliezer. Yang kedua, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika Eliezer tahu bahwa Ribka ini adalah keluarga daripada Abraham, maka Ribka memperoleh suatu berkat yang luar biasa. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan menyediakan berkat bagi orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena memberi merupakan hal yang menyenangkan Tuhan dan manusia. Ribka menyenangkan hati Tuhan, menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberkati Abraham. Biarlah pada saat pagi hari ini kita sudah mendengar bagaimana seorang wanita yang sungguh luar biasa memberi dengan sukacita, tenaga dan waktunya, sehingga Tuhan memberkati orang tersebut. Biarlah kita juga mau seperti Ribka, memberi dengan sukacita. Kakak yakin adik-adik di sini juga pasti suka memberi kepada, entah itu kepada adik kita, atau entah itu kepada saudara, atau entah itu kepada siapa saja. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Adik-adik bersedia memberi dengan sukacita? Wah, kakak lihat bagaimana adik-adik begitu antusias untuk memberi dengan sukacita. Luar biasa. Biarlah pada saat pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini, ayat hafalan kita pada saat pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi kita baca di dalam ayat hafalan kita di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi adik-adik, ya kan, firman Tuhan berkata, ayat hafalan kita hari ini berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang mulai saat ini mau memberi? Wah, semuanya mengangkat tangan, luar biasa, ya kan? Kita semua mau belajar untuk memberi dengan sukacita. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menghafal ayat. Saatnya kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Kalau tadi adik-adik mendengar cerita kakak dari awal sampai dengan akhir, pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan kakak pada saat pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, siapa nama hamba Abraham yang diminta untuk mencarikan istri untuk Ishak? Siapa nama hamba Abraham yang diminta untuk mencarikan istri untuk Ishak? Yang A, Gehasi, B, Harun, C, Eliezer. Apa jawabannya adik-adik? Ada yang betul tuh, kakak tahu tuh tadi. Ada yang bilang Eliezer, betul. Jawabannya adalah Eliezer. Pertanyaan yang kedua, berapa ekor unta
yang dibawa oleh hamba Abraham? Yang A, 10 ekor. Yang B, 19 ekor. Yang C, 20 ekor. Berapa? Tadi ingat nggak? Eliezer membawa berapa unta? Betul, 10 ekor unta. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama ayahnya Ribka? Yang A, Terah. Yang B, Betuel. Yang C, Haran. Siapa ya? Aduh, siapa ya? Oh, kakak, sepertinya B ya jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu siapa nama saudara laki-laki daripada Ribka? Yang A, Abraham. Yang B, Nahor. Yang C, Laban. Tahu nggak? Ada yang betul, ada yang salah nih jawabannya. Yang benar adalah jawabannya Laban. Biarlah firman yang kita dengar pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Mari belajar seperti Ribka, memberi dengan sukacita. Karena ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Ketika kita memberi, kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberi, berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat Tuhan. Kiranya Tuhan ajar setiap kami, Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau Tuhan memberi dengan sukacita. Mungkin ada di antara kami yang sulit untuk memberi. Mungkin ada di antara kami yang masih belum bisa memberi. Tetapi Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Ribka memberikan waktu dan tenaganya. Biarlah Tuhan, kami juga mau memberi apa yang bisa kami beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat jelas berbicara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan, waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan adik-adik, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang udah jadi akhir dari ibadah online kita di minggu ini. Berapa banyak adik-adik yang hari ini bersuka cita? Saya bersuka cita selalu ya adik-adik. Dan sebelum kita akhiri ibadah online di minggu ini, jangan lupa adik-adik untuk terus baca firman Tuhan. Amen. Untuk terus bangun hubungan sama Tuhan dengan cara berdoa. Amen. Dan baca firman juga ya adik-adik, Amen. jangan lupa. Oke, sekian ibadah online sekolah minggu hari ini. Happy Sunday, Jesus bless you all. Bye-bye. Bye-bye.